Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada sahabat rumah belajar yang menyaksikan video kali ini. Pada video kali ini, saya akan membagikan bagaimana saya melakukan proses pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Masa pandemi COVID-19 ini memang sudah berlangsung cukup lama, Bapak Ibu ya. Jika memang sebelumnya kita menganggap ini sebagai masa transisi, ya, kita harus belajar menerima kenyataan bahwa memang proses pembelajaran harus terus berlanjut apapun yang menghalang atau yang menghadang. Nah, pembelajaran yang saya lakukan adalah proses pembelajaran blended learning, di mana ada tatap muka, yaitu dalam bentuk video, dan juga ada pemberian video pembelajaran atau materi melalui beberapa aplikasi tertentu. Nah, untuk melakukan pembelajaran ini ada beberapa aplikasi yang nanti Bapak Ibu dapat gunakan. Ada beberapa aplikasi penunjang yang mungkin dapat digunakan tergantung kepada kemampuan dan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Karena tentu setiap aplikasi yang dibutuhkan atau yang digunakan akan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kalau saya sendiri biasanya untuk sebagai aplikasi utama itu adalah WhatsApp. Kenapa? Karena WhatsApp ini hampir semua peserta didik itu pasti punya WhatsApp. Dan WhatsApp ini sudah dianggap sebagai salah satu aplikasi messenger yang cukup umum. Sehingga saya sendiri menggunakan WhatsApp sebagai pusat informasi atau pusat pembelajaran. Ada beberapa aplikasi lain yang mungkin Bapak Ibu dapat gunakan, seperti misalnya Telegram, Line, ya mungkin kalau Line itu kan bisa peserta didik juga beberapa banyak yang punya, atau mungkin langsung di Google Classroom-nya pun juga bisa. Tapi seperti yang saya bilang tadi, itu tergantung lagi kepada Bapak Ibu sekalian ingin menggunakan yang mana. Nah, saya untuk mengawali pembelajaran biasanya akan melakukan yang namanya salam pembuka pembelajaran. Ya, karena di sekolah saya sendiri itu untuk jamnya hampir mirip-mirip seperti jam pada tatap muka biasa. Hanya mungkin waktunya dikurangi. Sehingga tetap ada yang namanya salam pembuka. Itu secara langsung. Ya, itu biasanya saya ucapkan salam, lalu memastikan kehadiran peserta didik pada jam pembelajarannya. Nah, ini bisa Bapak Ibu variasikan di sini ya. Kalau saya biasanya memvariasikannya ada di bagian emotikonnya. Contoh, ini saya saat itu ingin menggunakan emoticon yang bernuansa nasionalisme. Ya, berarti saya meminta siswa untuk menuliskan namanya beserta bendera Indonesia. Nah, itu contoh. Bapak Ibu nanti bisa melakukan atau memvariasikan untuk emoticon-emoticon tersebut. Ya, jadi tidak terkesan membosankan gitu ya. Nah, lalu kemudian setelah pembuka pembelajaran tersebut, ya, karena saya sendiri mengampu pembelajaran biologi, dan untuk biologi ini sendiri ya mau nggak mau sebenarnya membutuhkan penjelasan. Nah, untuk penjelasan ini jika memang Bapak Ibu membutuhkan video pembelajaran tertentu, gitu ya, itu bisa melalui beberapa sumber yang mungkin saya rekomendasikan. Seperti yang pertama misalnya Bapak Ibu bisa membuka YouTube TV Edukasi. Ini adalah salah satu produk dari Rumah Belajar ya atau dari Pusdatin Kemendikbud. Itu cukup lengkap materinya Bapak Ibu ya. Itu bisa dicek di sana, Bapak Ibu bisa pilih sesuai materi yang Bapak Ibu ampu, apa yang mungkin Bapak Ibu butuhkan. Atau misalnya kalau ingin sumber yang lain sama-sama TV edukasi, jadi memang TV edukasi ini cukup beragam sumbernya, yaitu bisa cek di video.com. Mungkin Bapak Ibu yang suka nonton TV online gitu ya, itu udah tidak asing lagi dengan web ini, ya TV edukasi juga ada di sana. Bapak Ibu bisa menyaksikan di sana. Lalu bisa juga dicek di website dari TV edukasi tersebut. Itu bisa dicek di sana, Bapak Ibu bisa mencari video yang mungkin Bapak Ibu butuhkan dalam pembelajaran dan pastikan video tersebut relevan dengan pembelajaran yang dilakukan gitu ya, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, selain dari TV edukasi, jika tadi TV edukasi itu media pembelajaran audiovisual, yang artinya ada suara dan ada gambar. Nah, kalau Bapak Ibu ingin
hanya berbentuk suara saja gitu ya, itu bisa cek di Radio Edukasi. Ini adalah mungkin hanya atau lebih didominasi pada suara saja. Itu berbeda dengan TV edukasi yang tadi saya jabarkan. Nah, atau mungkin misalnya Bapak Ibu ingin mencoba mengeksplor sendiri gitu ya, ingin membuat video pembelajaran sendiri lalu diupload ke YouTube, boleh. Saya pun juga sesekali melakukan hal seperti itu. Jika Bapak Ibu yang mempunyai YouTube mungkin bisa cek di YouTube saya di Explore Biologi. Saya mengupload beberapa video pembelajaran juga gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, ya setelah kita memberikan video pembelajaran kepada peserta didik, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita harus memastikan bahwa pembelajaran dalam bentuk video tersebut, yang kita berikan tersebut, peserta didik memang paham, memang tahu apa yang sedang mereka pelajari. Nah, kalau saya sendiri biasanya memastikannya dengan cara meminta di akhir jam itu untuk atau di hari tersebut peserta didik memberikan kesimpulan pembelajaran atau hal-hal yang menarik menurut mereka. Ya, jadi misalnya contohnya di sini saya sedang membahas materi mekanisme evolusi. Ya, setelah saya memberikan materi video pembelajarannya, saya minta masing-masing siswa untuk memberikan hal-hal yang menurut mereka menarik dan mungkin mereka baru tahu atau mungkin menurut mereka itu penting. Ya, sehingga harapannya dengan siswa sudah menuliskan kembali, mereka ada proses berpikir di sana. Itu Bapak Ibu ya. Mungkin hal tersebut apakah harus berupa tulisan? Tidak. Mungkin bagi Bapak Ibu yang lain bisa mungkin berupa mind map ya atau berupa ringkasan rangkuman, itu tergantung kembali kepada pembelajaran kita materinya sedang apa. Atau mungkin bisa langsung diberikan latihan soal, ya itu juga bisa. Nah, tapi apakah hanya sampai situ? Berarti apakah proses pembelajaran sudah selesai? Jawabannya belum. Saya biasanya di pertemuan selanjutnya, saya lakukan konfirmasi. Atau biasanya di akhir pokok materi, saya lakukan konfirmasi kepada siswa. Yaitu melalui biasanya kalau saya Zoom meeting. Ya. Zoom meeting ini saya tidak menyarankan untuk melakukan pada setiap pembelajaran ya Bapak Ibu ya, atau setiap jam pembelajaran, karena tentu ada keterbatasan kuota juga ya. Mungkin akan berbeda jika memang peserta didik mampu untuk terus-menerus melakukan video conference seperti ini. Tapi itulah gunanya blended learning, untuk memberikan pengalaman yang bervariasi kepada siswa. Jadi ya sesekali bolehlah kita melakukan Zoom meeting gitu ya. Nah, jadi contohnya saya sedang Zoom meeting bersama siswa gitu ya, untuk mengkonfirmasi materi yang sebelumnya sudah saya berikan gitu. Nah, berarti proses pembelajaran atau pemberian materi sudah selesai. Nah, tentu harus ada yang namanya evaluasi. Evaluasi bisa Bapak Ibu menggunakan banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan proses evaluasi gitu ya. Yang paling umum tentu yang namanya Google Form. Google Form ini adalah salah satu aplikasi atau proses evaluasi yang memang cukup umum ya. Dari Google Form ini, saking umumnya mungkin hampir semua guru dalam proses evaluasinya sudah bisa dalam menggunakan Google Form ini. Tapi mungkin Bapak Ibu ingin membuat sebuah inovasi, bisa dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Seperti misalnya Quizzes ya. Quizzes ini bisa juga. Quizzes itu tapi dia real time ya Bapak Ibu ya. Quizzes atau Kahoot mungkin itu dia real time. Kalau Quizzes itu yang perlu diperhatikan lah, jangan sampai membuat peserta didik itu justru fokusnya kepada nilai yang ada di Quizzes tersebut ya. Mereka hanya berpacu kepada teman-temannya. Padahal fokus utama evaluasinya adalah di nilainya dia sendiri gitu ya. Dan yang terakhir yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan yaitu Schoology. Schoology ini aplikasinya cukup mudah dan ringan ya, dan dia pun dalam proses inputnya juga cukup mudah. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menyaksikan video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika memang dirasa bermanfaat, boleh di-share ke yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.